Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Siapa yang hari ini tidak hadir anak-anak? Dalpian, Bu. Kenapa Dalpian tidak hadir? Demam, Bu, sakit. Kita doain ya, semoga Dalpian cepat sembuh ya, biar bisa berkumpul sama kita. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa teman-temannya? Prihatin. Suprihatin, pimpin doa ya buat teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Suprihatin. Sama-sama, Bu. Sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Ya, nyanyi sama-sama ya. Baik, Bu. Ya, makasih anak-anak. Ya. Bu. Pada pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menjelaskan tentang negara-negara ASEAN. Udah ada yang tahu ASEAN itu apa? Enggak, Bu. Negara-negara ASEAN. ASEAN yaitu singkatannya Association of South Asian Nations. Negara ASEAN ini didirikan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada yang tahu negara-negara di Asia Tenggara itu apa aja? Indonesia. Ya, betul. Selain Indonesia, apa lagi? Malaysia. Ya, Laos. Vietnam. Vietnam, apalagi? Malaysia. Ya, Malaysia. Di sini kita akan mempelajari negara-negara tersebut ya. Ya, Bu. Selanjutnya. Nah, ini ASEAN. Dia memiliki 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Ada yang hafal bendera-benderanya? Enggak, Bu. Kita mulai dari yang merah putih. Merah putih itu negara apa, itu bendera dari negara mana? Indonesia. Indonesia, Bu. Indonesia. Kalau yang merah ada bintangnya ini? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Temennya ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Ini dari Vietnam ya. Nih, kalau ada yang warna kuning, putih, sama hitamnya ini, dari mana? Bendera apa ini? Enggak tahu, Bu. Nah, ini bendera Brunei Darussalam ya. Selanjutnya lagi,
yang ada warna birunya ini. Merah, putih, biru. Ini Thailand ya. Ya, Bu. Thailand. Baru habis Thailand ada yang warna merah putihnya bintang ini. Ini dari Singapura. Selanjutnya itu Kamboja. Baru ada dari Malaysia. Ada dari Laos. Nah, selanjutnya kita belajar tentang logo ASEAN. Udah tahu logonya ASEAN yang mana? Belum, Bu. Warna merah, Bu. Ya, yang ada warna merahnya ini ya, yang ada warna merah, ada birunya, ada putihnya. Ini logonya ASEAN. Ada yang tahu arti dari warna merah ini yang ada di logonya ASEAN? Nggak Nggak tahu, tahu. Bu. Dicatat ya, Ibu akan menjelaskan. Ya, Bu. Nah, lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi. Lambang ASEAN melambangkan yaitu kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Nah, warna-warna lambang seperti biru, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera yang ada di Asia Tenggara. Warna biru itu yang melingkar kecil itu warna biru, itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Sedangkan warna merah yang Supriyatin sebut tadi itu melambangkan keberanian dan dinamika. Sedangkan warna putih itu melambangkan kesucian, dan yang terakhir warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Sedangkan 10 padi yang diikat itu melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Selanjutnya, yaitu negara-negara pendiri ASEAN. Jadi, ASEAN ini didirikan oleh ada 5 negara yang mendirikan. Antara lain ada Indonesia ya. Siapa yang berani membaca ini? Negara-negara pendiri ASEAN. Saya, Bu. Ya, Nopi. Negara-negara pendiri ASEAN. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narsiko Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Thailand diwakili oleh Tahnat Koman. Sudah, Bu. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada Nopi. Jadi, negara-negara pendiri ASEAN itu ada Indonesia ya, yang diwakili oleh Adam Malik, dan Filipina diwakili oleh Narisco Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajatnam, Thailand diwakili oleh Thanat Koman, dan yang terakhir Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Selanjutnya yaitu latar belakang ASEAN. Nah, terbentuknya ASEAN ini karena memiliki latar belakang, yaitu memiliki persamaan letak geografis. Jadi letak geografisnya yang negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu sama, hampir sama, baru memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, memiliki persamaan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu memiliki persamaan kepentingan. Selanjutnya yaitu ada tujuan ASEAN. Ini ada beberapa tujuan ASEAN. Siapa lagi yang mau membaca? Tujuan ASEAN, siapa yang berani? Citra
Citra, Bu. Ya, Citra. Tujuan ASEAN yang pertama memelihara kerjasama yang erat dan berguna berbagai organisasi internasional dan regional. Yang kedua, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama secara relatif efektif dalam bidang pertanian dan industri. Dan yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang keenam, meningkatkan kerjasama yang aktif. Dan yang ketujuh, saling memberi bantuan dan dalam bentuk sarana, prasarana, pelatihan, dan penelitian. Tadi sampai mana anak-anak? Tujuan ASEAN, Bu. Ya, tujuan ASEAN. Tadi Citra sudah baca ya sampai akhir. Sudah, Bu. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Citra ya. Selanjutnya yaitu keadaan iklim. Sebagian besar negara-negara yang ada di Asia Tenggara yaitu beriklim tropis. Sedangkan kebudayaannya yaitu memiliki bermacam-macam tarian, musik, seni pahat, seni patung, dan adat istiadat. Contoh aja di Indonesia, dia memiliki macam-macam tarian. Ayo contohnya siapa? Apa aja tarian yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Tarian kecak, kayak gitu. Tarian reok Ponorogo, itu merupakan salah satunya ya. Selanjutnya yaitu batas kawasan Asia Tenggara. Di bagian utara itu berbatasan dengan Cina, Taiwan, India, dan Bangladesh. Sedangkan di bagian barat itu berbatasan dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan Teluk Benggala. Di bagian selatan yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sedangkan yang terakhir di bagian timur yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Luas Asia Tenggara yaitu adalah 4,5 juta kilometer persegi. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, yaitu ada negara-negara beserta ibu kota, mata uang, bahasa, hari kemerdekaan, dan lagu nasional. Di sini siapa yang membaca? Agnes, Bu. Ya, Agnes. Yang pertama Indonesia. Ibu kotanya Jakarta, mata uangnya rupiah, bahasanya Indonesia, hari kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lagu nasionalnya itu Indonesia Raya. Yang kedua itu Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sari Begawan, mata uang dolar Brunei,
bahasanya itu Melayu, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, lagu nasionalnya Allah Peliharaku Sultan. Ya, makasih Agnes. Selanjutnya. Selanjutnya, siapa lagi yang membaca? Saya, Bu. Ya, Supriyatin. Yang pertama ada Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Mata uangnya Ri Kamboja. Bahasanya Khmer. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Lagu nasionalnya Nokoreach. Yang kedua ada Myanmar. Ibu kotanya Rangon. Mata uangnya Kyat Myanmar. Bahasanya Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kabaman Yeay. Ya, terima kasih ya Supriyatin. Selanjutnya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya siapa lagi yang membaca yang belum? Saya, Bu. Ya, Novi. Ada Vietnam, ibu kotanya Hanoi, mata uangnya Dong, bahasa Vietnam, hari kemerdekaannya 2 September 1945, lagu nasionalnya Tien Quan Cha. Kemudian ada Thailand, ibu kotanya Bangkok, mata uang Baht, bahasa Thai, hari kemerdekaan tidak pernah dijajah, lagu nasional Peleng Chat Thai. Ya, terima kasih Novi. Selanjutnya. Ya, siapa yang mau membaca? Yang belum? Siapa yang belum lagi? Citra, Bu. Ya. Selanjutnya ada Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit, bahasa Melayu. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, lagu nasionalnya Negaraku. Dan yang kedua ada Singapura, beribu kota di Singapura, mata uangnya dolar Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamli. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, lagu nasional Majulah Singapura. Terima kasih ya Citra. Yang terakhir. Yang terakhir yaitu ada Filipina. Ibu kotanya apa ini Filipina? Manila, Bu. Manila. Dengan mata uang apa? Peso. Bahasa Filipina apa? Filipino. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1998. Lagu nasional Lupang Hinirang. Nah, selanjutnya yaitu Laos. Ibu kotanya apa ini Laos? Vientiane. Ya, Vientiane. Mata uangnya Kiplaos. Laos. Bahasanya Lao. hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Terakhir yaitu lagu nasional. Apa ini lagu nasionalnya Laos? Bengket Bengsat Lao. Lao. Selanjutnya kegiatan ekonomi. Ya, sebagian besar pencarian di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Nah, berikut ini jenis tanamannya ya. Ada tebu, serat Manila, kopi, nanas, ada anggrek, ada karet alam, kelapa sawit, dan tembakau.
Selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Pertaniannya ada apa aja? Rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Ya. Pertambangannya ada apa? Minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Ya. Jadi tempat pariwisatanya yang diminati oleh banyak turis ya. Ini juga Indonesia ini memiliki banyak tempat wisata yang diminati oleh banyak turis. Yang kedua yaitu ada Malaysia. Pertaniannya ada apa aja? Beras, Beras, karet, kelapa kelapa sawit, sawit, dan dan teh. Pertambangannya ada apa? Minyak bumi dan gas alam. Ya, yang ketiga Brunei Darussalam. Pertaniannya ada apa? Kelapa sawit, dan karet. Pertambangannya? Minyak bumi dan gas alam. Ya, selanjutnya Singapura. Memiliki negara yang letaknya strategis karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Jadi Singapura ini negara yang memiliki letaknya itu strategis sekali karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Selanjutnya, ada Kamboja. Kamboja pertaniannya apa? Menghasilkan apa? Karet, beras, kayu, dan durian. Ya, pertambangannya ada gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Myanmar pertambangannya apa? Tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Oke, pertaniannya beras, kacang-kacangan, dan karet. ya. Ini Laos. Laos memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Sumber daya alam hutan seperti kayu jati dan cendana. Selanjutnya ada Filipina. Ini pertaniannya menghasilkan apa ini Filipina? Padi, jagung, gula, kopra, dan abaka. Ya, pertambangannya ada apa? Tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Ya. Selanjutnya ada Thailand, yaitu sumber daya alam, keindahan pantai dan laut. Jadi Thailand ini memiliki sumber daya alam keindahan pantai, pantainya sangat indah dan lautnya. Pertaniannya menghasilkan apa? Ya, jadi pertaniannya itu menghasilkan beras, mangga, jagung, tebu, karet, ada cengkeh, dan umbi-umbian. Sedangkan pertambangannya yaitu ada timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas, timbal, dan wolfram. Yang terakhir yaitu Vietnam, yaitu pertaniannya menghasilkan beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Sedangkan pertambangannya itu menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jadi sudah jelas semua ya? Ya, Bu. Jika sudah jelas, Ibu punya nih latihan soal. Selanjutnya. Ini latihan soal. Dijawab ya yang tahu ya.
Ya, Bu. Yang pertama, berikut ini yang termasuk ke dalam negara ASEAN adalah A. Cina, B. Thailand, C. Amerika, D. Rusia. Yang mana? B, Bu. Oke, Bu. Thailand, Bu. Nah, benar, Thailand. Oh, Yang Thailand. kedua, siapakah yang menjadi pelopor berdirinya negara ASEAN dari Indonesia? Yang pertama, yang A, ada Insinyur Soekarno, B, ada Malik, C, Muhammad Hatta, D, Ki Hajar Dewantara. Ada B, Malik, Bu. Siapa tadi yang jawab? S. Yang mana jawabannya? Yang bisa jawab, angkat tangan dulu ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Saya, Bu. B. Ya, B, ada Malik, Agnes. Nah, yang ketiga itu ibu kota negara Vietnam adalah ada Hanoi, ada yang B Bangkok, yang C Phnom Penh, yang D Manila. Yang mana? A, Bu. Hanoi. Hanoi. Siapa ini yang jawab? Novi, Bu. Iya, benar. Yang nomor 4, bendera di bawah ini merupakan bendera negara A. Kampuja, B. Laos, C. Myanmar, D. Vietnam. Laos, Bu. Ya, Novin, negara apa? Laos, Bu. Ya, benar, negara Laos. Kita beri tepuk tangan ya buat teman-teman yang bisa menjawab. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk menghafal negara-negara di Asia Tenggara beserta benderanya ya. Baik, Bu. Bu. Pelajaran ini Ibu akhiri. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa yang bisa? Supriyatin lagi. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.